Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muamalah berkah. Jumpa kembali di channel Pejuang COD. Tentunya pada kesempatan kali ini kita sama-sama terus mengkoreksi, mengevaluasi, dan memanfaatkan peluang-peluang di tahun 2022. Tentunya tak lain dan tak bukan terus mengembangkan segala jenis usaha UMKM, usaha menengah, dan memvirtualisasikan dari penjualan COD menjadi penjualan menuju ke online. Oke, terus kita sama-sama membangun jaringan-jaringan kita. Tentunya di sini adalah kita sama-sama belajar, berkomunikasi, berinteraksi. Karena saya sendiri adalah pelaku usaha muamalah yang sudah terjun 4 tahun ini di dunia jual beli online. Sebelum lanjut, untuk membangun channel ini, membangun komunikasi ini, jangan lupa untuk like dan subscribe serta berkomentar yang membangun, yang mengkoreksi, yang memberikan peluang tentunya biar sama-sama kita di sini semangat dalam meraih keberkahan. Oke, kali ini pembahasannya adalah bagaimana memanfaatkan aplikasi yang sudah tentu berbasis yang besar ya. Saya sudah menggunakannya itu ada Shopee, ada Lazada, ada Blibli, ada Tokopedia, ada Bukalapak. Semua bersaing dan tidak salahnya kita memanfaatkan marketplace tersebut untuk ikut berkompetisi tentunya. Ikut meramaikan, menyemarakan dagangan-dagangan kita untuk masuk di pasar market online. Jadi bahasa saya bahasa yang sederhana ya, memang karena saya bukan orang yang mempunyai pendidikan latar belakang tinggi ya. Saya belajar berkomunikasi dari para pelaku usaha juga. Jadi bahasa saya simpel saja. Jadi mohon maaf bila mana ada kesalahan ya, kesalahan dalam penyampaian atau bahasa ya. Yang terpenting makna atau penyampaiannya sampai dengan tepat. Bagi pelaku usaha produsen kayak pembuat makanan, pembuat atau pengrajin ya, kesenian tradisional, perabotan rumah tangga, furniture, terus bagi para pelaku usaha pakaian, bordir, ada juga pelaku pasar ya, umpama sayur mayur dan sebagainya. Dari sini ketika kita berpikir untuk maju, berpikir untuk memperluas, berpikir untuk mendapat cuan yang lebih melimpah, mari manfaatkan aplikasi online, jualan di online gitu ya. Salah satunya kita bahas Shopee. Coba kita pernah belanja di Shopee, kita pernah belanja di Lazada, kita pernah belanja di Tokopedia atau di Blibli ya, juga ada di Bukalapak dan sebagainya. Pernah tidak kita berpikir lah, kok ada kita bisa beli, kenapa ketika kita berjualan, kenapa nggak kita ikut jualan? Nah, tentu harus bisa berpikir ke kenapa tidak kita ikut berjualan. Next, bagaimana caranya? Tentu ini sebenarnya sulit-sulit mudah atau mudah-mudah sulit ya. Kita pertama adalah kalau ingin bermain di online ya tentunya harus mempunyai data-data diri dulu ya. Satunya KTP, sudah pasti kita warga negara sudah punya KTP.
NPWP jika punya, ya memang harus punya. NIP ya atau SIUP ya, itu sekarang bisa online ya, bisa dicek-cek aja, itu bisa langsung kita print untuk perizinan apa namanya jualan atau usaha gitu ya, atau melalui jalur kelurahan melalui SIUP-nya gitu kan. Terus rekening ya untuk transfer banknya. Terus apalagi itu sebagai data untuk verifikasi keabsahan toko kita. Kita punya juga harus logo tokonya yang sudah dipersiapkan ya, sederhana saja gitu kan. Kita membuat logo-logo toko yang simple gitu kan. Terus kita juga harus punya produk yang harus nanti kita pajangkan. Ya, selebihnya nanti berjalan saja, berjalan terus nanti sambil dipelajari, dipahami. Nah, terus tanya-tanya juga ya, makanya di kolom komentar ditanyakan biar nanti kita bisa membalas ya. Karena saya juga banyak mau belajar, masih banyak kekurangan tentunya ya. Tapi alhamdulillah di 4 tahun ini saya memulai jualan online itu sudah merintis sebelum adanya PPKM atau pembatasan sampai 2 tahun itu ya. Sangat amburadul tentunya ekonomi saat itu. Waduh, kita drop. Dan pada saat itu online saya sudah berjalan, alhamdulillah peluang itu naik. Kebanyakan kalau saya adalah bukan produsen, supplier ya dari berbagai macam produk, khususnya frozen food atau makanan ya. Tidak tidak menutup juga kita ada perabotan rumah tangga ya. Kalau harganya masuk, ada produsen yang mau supply, produsen yang mau kerjasama ya alhamdulillah gitu kan. Seiring berkembangnya waktu dan memanfaatkan momentum. Makanya bagi Anda yang mempunyai toko-toko offline, ayo alihkan ke online. Daftar Shopee-nya, daftar Blibli-nya, Bukalapaknya, Tokopedia-nya, Lazada-nya, daftarkan semua ya. Jadi nanti setelah data-data yang tadi terkumpul, diverifikasi, baru nanti kita mulai ya prosesnya, mempunyai nama toko, alamat penjemputan untuk pick up, dan menentukan jasa pengirimannya ya. Kalau saya juga mengaktifkan Samday dan Instan, bahkan ada taksi ya di Shopee gitu kan. Karena barang kami kan barang frozen food mudah basi, makanya fitur tadi kita aktifkan, kecuali di Lazada ya. Di Lazada juga belum begitu seperti Blibli, Tokopedia atau Shopee. Ya kebanyakan dia dengan ekspres atau standarnya. Nah, kudu nanti belajar lagi nih. Nah, untuk setelah verifikasi, nah baru kita masukkan produk. Nah, produk itu nanti tentu mengambil foto ya, foto asli produk. Produknya kita foto dengan berbagai macam model. Nah, nanti kalau bisa dengan backgroundnya putih. Backgroundnya putih, jangan banyak apa suasana acak-acakan, ada suasana campur aduk dengan makanan lain ya, harus fokus ke produk itu dengan background putih. Nah, saya juga memakai aplikasi namanya Blend. Nah, nanti dilihat di kolom deskripsi itu ada ya aplikasi Blend untuk menggunakan produk dengan teknologi yang dimiliki oleh Blend tersebut, dengan si dasarnya itu langsung otomatis putih. Nah, tinggal dipoto, cetrek, dengan sinar atau cahaya yang cukup, nanti si foto tersebut fokus, jelas, dan latar belakangnya putih. Jadi kita tidak harus naruh di tempat putih gitu. Dan nanti dicek aja ya di deskripsi terkait untuk foto produk. Terus setelah memasukkan foto produknya, nanti jangan lupa untuk dikasih keterangan di deskripsi. Deskripsi itu keterangan. Setelah foto produk, nama produk, deskripsi ya, keterangan si foto produk tersebut. Terus lanjut ke apa namanya beratnya berapa untuk dimasukkan di jasa pengirimannya. Nah, di sini hati-hati. Seumpama berat produknya itu 1 kilo, maka jangan
stuck di 1 kilo, maka ada spare di 200 gram. Nah, 200 gram itu masih hitungan 1 kilo ya. 1.200 gram itu masuk hitungan 1 kilo, kecuali 1.300 sudah hitungannya 2 kilo oleh jasa pengirim. Apa namanya, karena perhitungan 200 gram tadi untuk kemasan. Kalau yang reguler ya, dengan packing tentunya dengan kardus, dengan bubble ya, dengan lakban gitu kan. Seumpama saya baru merintis, belum punya printer, belum punya komputer, jangan dulu menyesuaikan dengan budget kita. Karena saya merintis itu dengan satu handphone dan coret-coretan manual ya, untuk ditulis, dikirim ke jasa pengiriman. Saat itu saya drop, nanti di jasa pengiriman nanti di print dalam bentuk thermal ya, dalam bentuk resi yang sudah jadi gitu, nanti ditempel gitu. Nanti seiring nanti sudah ada modal lagi, tentunya beli printernya ya, beli PC-nya, atau boleh ada laptop, pakai laptopnya. Saya juga masih menggunakan laptop ya, belum beralih ke PC ya, masih ya merintis begitu. Nah, dari awalan tadi yang sudah kita penuhi, nah tinggal kita biasa sebarkan informasi link tersebut ke teman-teman kita, ke keluarga kita, ke saudara-saudara yang terjauh. Ya, barangkali ada produk yang mau dibeli, tidak harus datang ke toko, dan cukup mendownload yang sama lalu belinya di aplikasi tersebut gitu. Selanjutnya mungkin pasti akan ada, kalau yang pemula sulit gitu kan ya, tanyakan saja apa kesulitannya, nanti kita sama-sama untuk memberikan solusi yang terbaik. Nah, jangan ada bahasa sulit. Jadi ketika kita sudah terjun, dan saya pun tidak pernah merasa sulit karena saya terus mencari permasalahan tadi di komunitas-komunitas. Makanya nanti kakak gabung ya di FB, ada komunitas-komunitas Shopee, Lazada, Blibli, Tokped, atau di Instagramnya, di TikToknya lengkap, kakak masuk untuk tanya jawab di situ kak ya. Jadi setelah kita membangun, setelah kita membuat, kita biasa sebarkan link ya. Link itu disebarkan ke teman-teman tadi, dan mudah-mudahan seiring waktu toko kita akan berjalan. Kalau belum bisa semuanya, fokus satu dulu, umpamanya kita di Shopee dulu ya. Semua penuhin produknya sambil perbaikan kekurangannya. Jadi jangan langsung semua dipakai di Shopee dulu, bertahap. Setelah bertahap nanti baru ke Tokopedia, baru ke Blibli, Lazada dan sebagainya. Intinya tidak ada yang sulit, tidak ada yang harus dipikirkan secara rumit, asal sudah melangkah insya Allah ada jalan ya. Tentunya seperti perjalanan saya, mesti tanya kemana sampai saya boncos di jasa pengiriman, ya sudah, itu sudah resiko ketika saya memang tidak ada yang ditanyakan. Makanya saya membuat channel ini khusus untuk para pemula yang mau berjualan online begitu. Ini sama-sama membangun ilmu keberkahan. Ketika disampaikan, mudah-mudahan saya menjadi berkah, dan toko para subscriber juga sudah mulai membuka dan memberanikan diri berjualan online tentunya. Oke. Jadi sekian dulu. Next nanti untuk ke depan kita baru akan secara rinci ya, terkait promosi, terkait nanti penjualan yang belum ada check out, terkait ya hal lainnya ya. Jadi saya cukupi dulu. Mari, pesannya adalah kita membangun, kita mendirikan, dan konsisten. Konsisten adalah kunci terbaik saat ini untuk meraih segala cita-cita. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk diri saya, untuk para subscriber, pejuang COD. Segera launching toko online-nya, dan mudah-mudahan langsung ada yang check out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.